Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan pelaku usaha mikro kecil, semoga tetap semangat, semoga tetap punya motivasi yang cukup tinggi di tengah kondisi COVID-19 ini. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana menyusun rencana bisnis di saat atau pasca krisis atau COVID-19 ini. Oke, kita simak bersama. Jadi tentunya sudah lebih dari 1 bulan ada perubahan perilaku konsumen hari ini. Jadi ada physical distancing, ada PSBB dan sebagainya, yang itu membawa dampak luar biasa bagi sektor-sektor bisnis tertentu. Jadi kondisi hari ini itu ada bisnis yang dalam kondisi tertekan, ada yang mencoba untuk bertahan, ada yang sebaliknya justru malah bisa berkembang. Nah, bagaimana kita menyusun bisnis atau menyusun rencana bisnis pada kondisi krisis ini, kita akan bahas secara singkat. Oke, yang perlu diingat bahwa hari ini adalah kondisi yang istilahnya bukan kondisi normal. Jadi hari ini bisa jadi untuk sektor-sektor tertentu yang cukup terdampak, misalkan travel, kemudian pariwisata, kemudian di situ mungkin yang di mal-mal, pertokoan yang di mal-mal, pasar dan sebagainya itu cukup terdampak. Ada sektor yang coba bertahan, misalkan di sektor makanan. Jadi makanan kalau dulu dine in atau makan di tempat, nah sekarang mencoba bertahan dengan melakukan delivery service, dengan melakukan online dan sebagainya. Ada sektor yang tumbuh, misalkan apa? Misalkan sekarang banyak teman-teman pelaku usaha itu yang dulunya di fashion misalnya, sekarang pindah haluan atau pivot ke frozen food misalkan, atau ke APD kesehatan dan sebagainya. Nah tentunya ini adalah kondisi yang perlu kita membuat rencana bisnisnya supaya nanti pasca krisis ini bisnis kita bisa tetap terus berkembang. Oke, jadi apa sih rencana bisnis? Rencana bisnis itu adalah suatu rangkaian kegiatan, rencana kegiatan untuk menjalankan bisnis pada periode tertentu. Nah tentunya pada periode ini adalah periode yang tadi sudah saya sebutkan, ini bukan kondisi normal. Nah, terus bagaimana kemudian kita menyusun rencana bisnisnya? Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan bisnisnya. Jadi pengelolaan bisnisnya ini meliputi bagaimana pemasarannya, bagaimana penjualannya gitu loh. Pemasaran ini terus kita juga bedah lagi bagaimana kira-kira saluran atau kanal pemasarannya. Kalau dulunya misalkan hanya mengandalkan pemasaran offline, nah hari ini berarti kemudian harus berpikir untuk kemudian menjalankan pemasaran yang online misalkan. Kemudian yang dulunya misalkan ada beberapa kategori bisnis itu ke B2B, business to business, atau misalkan supplier ke pabrik, supplier ke perusahaan besar yang hari ini tidak beroperasi secara maksimal atau bahkan belum beroperasi, maka kemudian sudah saatnya di kanal pemasaran ini coba memikirkan alur bisnis to consumer atau B2C, jadi bisnis retail gitu loh, supaya kemudian selain pasar B2B atau bisnis to bisnis juga memikirkan bisnis to retail. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu direview lagi di rencana bisnis ini adalah dari aspek produk atau jasa yang Anda tawarkan. Apakah produk atau jasa yang Anda tawarkan dalam bisnis Anda saat ini dibutuhkan oleh market, dibutuhkan oleh konsumen? Nah, itu coba direview kembali. Ada beberapa kategori bisnis yang hari ini mungkin bukan kebutuhan pokok sehingga kurang dibutuhkan. Misalkan handicraft ya, terus terang handicraft sekarang cukup tekan. Kemudian misalkan oleh-oleh untuk di pariwisata. Nah, ini coba kemudian bagaimana oleh-oleh ini kalau dulu orang datang ke tempat wisata misalkan, nah sekarang bagaimana oleh-oleh ini bisa distribusikan ke rumah-rumah dan sebagainya. Nah kemudian divalidasi lagi produknya, apakah produk yang ini sekarang ini menjadi kebutuhan mendesak. Nah misalkan kayak kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari atau sembako sampai hari ini pun masih cukup dibutuhkan, tinggal kemudian di switch dari sisi distribusi maupun pasarannya. Yang ketiga aspek keuangan. Nah ini penting. Jadi dalam menyusun rencana bisnis juga aspek keuangan sangat perlu diperhatikan.
karena ini menyangkut pertama menyangkut proyeksi penjualan. Nah, gimana target atau proyeksi penjualan Anda dalam kondisi hari ini? Apakah proyeksinya katakanlah tetap atau bertahan? Apakah kemudian kita bikin proyeksinya ini justru sebaliknya tidak terlalu optimis ya di angkanya, misalkan yang penting bisa berputar cash flow-nya, atau bahkan kemudian di proyeksi bisnis untuk ke depan ini kita buat positif karena memang kategori bisnis kita itu sedang tumbuh misalkan gitu. Nah, ini penting. Selain proyeksi penjualan, yang teman-teman perlu perhatikan juga adalah proyeksi laba rugi. Nah, laba rugi ini karena menyangkut dengan bagaimana kita mengatur biaya, kemudian bagaimana kita mengatur ada di situ ada biaya pokok, ada atau biaya tetap, ada biaya tidak tetap, ada fixed cost atau ada variabel. Nah, usahakan dalam mengelola keuangan ini teman-teman perhatikan agar biayanya bisa ditekan seefisien mungkin. Kalau bisa itu jadikan biaya variabel atau biaya langsung lebih baik daripada biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap kan meskipun omset kita naik tapi pengeluarannya tetap, biayanya tetap. Sementara kalau biaya variabel atau namanya biaya tidak tetap ya, variable cost itu kalau kita produksi ya biayanya otomatis naik. Tapi kalau kemudian misalkan bisnis ini berhenti dulu, berarti kan nggak muncul biaya gitu loh. Misalkan dulu karyawannya sistem gaji misalkan, nah mungkin mulai juga dipikirkan bagaimana karyawannya bisa sistem borongan atau berdasarkan sales, penjualan dan sebagainya. Nah, ini masing-masing adalah pilihan yang harus ditentukan ketika dalam kondisi bisnis, menyusun rencana bisnis dalam kondisi krisis itu. Nah, yang kemudian perlu diperhatikan adalah juga SDM. Oke, yang selanjutnya adalah terkait SDM atau sumber daya manusia manajemen. Jadi bagaimana mengelola usaha ini, menyusun rencana bisnis dalam mengelola usaha ini secara efisien dan efektif. Misalkan berdasarkan fungsional, bukan lagi berdasarkan struktural. Kalau bicara ideal tentunya SDM ini struktural ya, ada misalkan manajer, ada kemudian keuangan, ada bagian produksi macam-macam dan sebagainya. Nah, hari ini kita dituntut untuk se-efektif, efisien mungkin. Jadi mungkin SDM ini dibentuk dalam tim-tim kecil itu. Seperti pengalaman teman yang dulu bisnisnya cukup lumayan besar. Nah, hari ini tim besar tadi itu dipecah menjadi tim-tim kecil untuk menghasilkan atau untuk melakukan bisnis ke produk-produk yang memang fast moving gitu. Sehingga udah yang penting adalah bagaimana SDM ini bisa se-efektif dan efisien mungkin. Nah, aspek rencana bisnis yang selanjutnya adalah kita bicara aspek resiko, analisa resiko. Ini penting karena kalau sudah kita bikin rencana bisnis itu adalah katakanlah cukup ideal dan katakanlah cukup positif, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu analisa resiko. Analisa resiko itu adalah misalkan sudah dihitung aspek produknya oke, aspek pemasarannya oke, aspek manajemennya oke, SDM-nya oke, tapi ternyata memang ada faktor-faktor eksternal yang di luar kemampuan kita. Misalkan kayak hari ini kondisi force majeure, itu kondisi ada pandemi, maka kemudian bisa membiarkan atau membuyarkan bisnis itu. Nah, itu perlu kita tulis juga dalam rencana bisnis, yakni bagaimana mengelola resiko supaya kemudian resiko ini bisa kita tetap kelola dan bisnisnya tetap bisa survive atau bahkan bisa berkembang. Oke, kira-kira itu adalah tips bagaimana menyusun rencana bisnis di tengah kondisi kondisi yang tidak normal ini, kondisi krisis. Yang terpenting adalah kita tetap punya proyeksi, kita tetap punya proyeksi pendapatan, kita tetap punya proyeksi penjualan, dan kita mengelola biaya, dan yang terpenting adalah bagaimana bisnis ini supaya tetap bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.